Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para hadirin penyimak kajian pada pagi hari ini. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, dan juga nikmat kemauan sehingga kita masih mau mengklik satu video yang bermanfaat untuk kita setiap harinya. Salawat serta salam tak bosan-bosannya kita hadiahkan kepada junjungan besar, yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena perjuangan beliaulah kita masih dapat merasakan nikmat keimanan dan juga nikmat salat, nikmat zakat, nikmat puasa yang mana bila kita kerjakan dengan niat yang ikhlas, maka itu dapat membawa kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar sekalian, saya akan membawakan sebuah hadis yang mana hadis tersebut disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang tertulis dalam kitab Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi yang beliau adalah seorang ulama besar. Dalam potongan hadis tersebut, Umar bin Khattab mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat," yang memiliki arti segala sesuatu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Dari potongan hadis tersebut, apa yang bisa kita ambil kesimpulan? Yang pertama, setiap kegiatan, setiap perbuatan, setiap tindakan yang kita lakukan di muka bumi Allah ini, jikalau kita niatkan, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridhonya, maka insya Allah kegiatan apapun itu yang tidak ada dalil syar'i yang mengharamkan hal tersebut, maka itu bisa menjadi suatu ibadah. Yang mana jikalau itu sudah bernilai ibadah, maka itu bisa mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita lihat pada hari ini orang berlomba-lomba untuk melaksanakan salat wajib, salat sunnah, sedekah, zakat, berkurban, dan melakukan amalan-amalan soleh lainnya. Tetapi semua perlombaan kebaikan yang mereka lakukan tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, cuman karena satu hal, yaitu niat. Mungkin mereka meniatkan untuk dipandang oleh orang banyak. Mereka ingin dipandang menjadi orang yang dermawan, ingin menjadi seorang ahli ibadah yang hanya niatkan untuk mendapatkan kedudukan di pandangan manusia. Padahal yang mereka dapatkan hanya kesia-siaan, hanya fata morgana belakang. Yang mana seperti mereka sudah melakukan hal itu dengan tenaga, dengan waktu, dengan harta, dan banyak merugikan mereka. Padahal itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, cuman karena niat mereka yang salah. Maka bisa kita katakan orang itu benar-benar merugi, sangat-sangat merugi, baik di dunia maupun di akhirat. Karena kalau kita ingin melaksanakan kurban, kita harus mengeluarkan uang. Mengeluarkan uang itu berarti merugikan materi kita. Sedangkan tujuan utama untuk berkurban adalah untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka niatkan hanya untuk mendapatkan pandangan dari orang lain bahwa mereka itu orang yang dermawan, bahwa mereka orang yang kaya, bahwa mereka orang yang memiliki hati yang mulia. Tapi padahal mereka mendapatkan dua kerugian, yaitu rugi materi dan juga rugi waktu. Kenapa? Karena tidak ada manfaatnya mereka berkurban. Karena atas dasar niat mereka yang salah. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum mukmin yang mendengar kajian pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita atur ulang niat kita untuk melaksanakan semua hal, baik itu hal yang sunnah, yang mubah, dan yang wajib. Kita atur lagi niatnya. Sedangkan yang mubah saja, seperti makan, itu adalah kebutuhan pokok manusia. Jika kita tidak makan, kita akan mati. Tapi
kalau kita niatkan hal yang mubah ini seperti makan, niatnya karena Allah Ta'ala, itu bisa menjadi suatu ibadah. Dan kalau kita dalam unsur ibadah, maka di situ akan ada reward berupa pahala. Kalau pahala kita banyak, kita bisa masuk surga. Maka ayo kita lihat kembali niat kita dalam melakukan segala hal sesuatu. Kita lihat kembali, kita atur kembali. Karena sungguhnya semua amalan itu tergantung pada niatnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kesalahan datang dari diri saya sendiri dan kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.